Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Anggia Santika dengan NPM 19 170530014. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Baitur Rahmah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2, yaitu pada semester 6 ini dengan dosen pengampu Ibu Tilawatil Cisetayoda SE MSI, yang mana ini merupakan salah satu tugas akhir pada mata kuliah tersebut. Pada manajemen modal kerja ini dapat didefinisikan dengan 3 konsep. Yang pertama, konsep kuantitatif, yaitu modal kerja bruto yang merupakan seluruh aktiva lancar yang terdapat dalam perusahaan. Yang kedua, ada konsep kualitatif, yaitu modal kerja bersih yang merupakan kelebihan aktiva lancar dari hutang lancar yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, ada konsep fungsional, yaitu attainment dan holds, yang merupakan keseluruhan dana yang digunakan oleh perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan yang sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan. Dengan ini, ada menaksir jumlah modal kerja, ada beberapa ketentuan yang harus dijelaskan. Yang pertama yaitu tentang perhatikan dalam menghitung itu kebutuhan dana untuk modal kerja. Jadi apabila untuk diketahui profit marginnya adalah 10%, maka piutangnya adalah 90% dikali jumlah piutang di neraca. Yang kedua, ada margin laba atau profit margin, adalah rasio profitabilitas yang dihitung dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Yang ketiga, ada hal ini disebabkan karena piutang akan dicatat pada harga jual, sedangkan dana yang diperlukan sesuai dengan harga pokoknya. Modal kerja dalam artian aktiva lancar disebut dengan modal kerja bruto. Pada metode perputaran modal kerja ini ada contoh soalnya seperti pada PTX pada tahun 2020 mencapai penjualan sebesar 600 juta. Jumlah aktiva lancar pada tahun 2020 tersebut sebagai berikut. Itu ada kas 10 juta, piutang 100 juta, persediaan 40 juta, aktiva lancarnya 200 juta. Untuk tahun 2021 diperkirakan bisa menciptakan penjualan senilai 1.200.000.000 juta. Maka hitunglah berapa kebutuhan modal kerja tambahan yang diperlukan. Untuk pembahasannya, kita mencari terlebih dahulu perputaran komponen aktiva lancar. Yang pertama ada kas, penjualan dibagi rata-rata kas. Dengan penjualan 600 dibagi 10, maka hasilnya 60 kali. Yang kedua ada piutang, yaitu penjualan dibagi rata-rata piutang. Maka 600 dibagi 100, hasilnya 6 kali. Lanjut ke persediaan, penjualan dibagi rata-rata persediaan, yaitu 600 dibagi 40, maka 15 kali. Setelah itu kita akan mencari periode keterikatan dananya, yaitu kas 360 dibagi 60, maka hasilnya ada 6 hari. Lanjut ke piutang, ada 360 hari dibagi 6, maka hasilnya 60 hari. Untuk persediaannya 360 kita bagi dengan 15, hasilnya 24 hari. Maka dari itu untuk perputaran modal kerjanya yaitu 120 hari. Jadi 360 dibagi 90 hari tersebut maka ada 4 kali dalam 1 tahun. Lanjut kita mencari tambahan modal kerjanya, yaitu jumlah penjualan kita bagi dengan perputaran modal kerja tahun 2020, maka 600 dibagi 4 yaitu 150 juta. Lanjut jumlah penjualan dibagi dengan perputaran modal kerja di tahun 2021, yaitu 1.200.000.000 dibagi 4, maka hasilnya 300 juta. Yang mana artinya tambahan modal kerja untuk tahun 2021 adalah sebesar 300 juta dibagi 150 juta. Maka hasilnya yaitu 150 juta. Baiklah, sekianlah penjelasan materi tentang metode perputaran modal kerja tadi. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.